Dengan bertahannya kita sampai hari ketiga, kita berpeluang mendapatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling istiqomah walaupun sedikit. Jadi kalau daurahnya durasinya 3 hari, istiqomah selama 3 hari, walaupun yang disampaikan nggak banyak, walaupun durasinya terbatas. Tapi kalau ibu bisa istiqomah, bisa jadi daurah kita pada 3 hari ini menjadi kandidat amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Materi kita apa ibu-ibu pagi hari ini? Bukan, itu materinya Ustadz Abu Izzi Hafidhahullah. Hari ini nih kita mau bicara tentang parfum, Bu. Mau bicara tentang parfum. Ngomong-ngomong, parfum kesukaan ibu apa, Bu? Jadi kita akan bicara antara parfum dan besi. Ya. Antara parfum dan besi. Yang masih pakai parfum siapa di sini? Masya Allah. Cuman 3 orang. 3 orang. Kesian banget suami ibu di rumah kalau yang pakai parfum cuman 3 orang. Bu ibu tuh boleh pakai parfum, tinggal penempatannya, ya. Tinggal penempatannya. Makanya di depan suami. Suami siapa, Bu? Suami sendiri. Jangan salah, itu belum selesai. Repot kalau suami orang. Ya ibu-ibu. Tapi sebelum kita bicara tentang parfum dan besi, saya ingin mengulas poin kemarin yang belum kita bahas. Kita kan bahas kemarin kiat sukses dalam menuntut ilmu dan dalam berhijrah, dalam istiqomah itu adalah menjaga waktu. Nah, tambah lagi satu lagi, Bu. Karena waktu habis kita hanya bisa bahas 1 poin. Saya ingin 2 poin. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau ibu ingin sukses dalam kajian ibu masing-masing, ibu ingin sukses dalam mengelola majelis taklim atau hadir menjadi jamaah tetap di sebuah majelis taklim, kiat suksesnya adalah mengamalkan ilmu yang ibu pelajari, ya. Mengamalkan ilmu yang ibu pelajari. Itu harga mutlak, Bu. Kalau ibu tidak mengamalkan ilmu yang ibu pelajari, akan terjadi fitnah di dalam kehidupan ibu. Bener nih. Saya nggak nakut-nakutin ibu, cuman ngancem. Pokoknya. Dan itu bukan ancaman saya. Ibu catat riwayat dari Abdul Razak yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan disahihkan Syekh Albani, Umar bin Khattab radhiyallahu taala atau yang lebih tepat Ali bin Abi Thalib dulu. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, "Dzakara fitanan fi akhir zaman." Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan akan terjadi fitnah di akhir zaman. Lalu ketika Umar dengar, Umar bertanya kepada Ali, "Mata dzalika ya Ali?" Kapan fitnah itu terjadi wahai Ali? Jadi kapan sih fitnah itu akan terjadi?
Ibu catat baik-baik, kata Ali bin Abi Thalib, idza tafaqqaha li ghairi din. Ketika seseorang mempelajari agama tapi motifnya bukan untuk agama, motifnya untuk dunia, motifnya untuk popularitas. Orang buat kajian, buat daurah, atau mungkin ngisi kajian, tapi motifnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Motifnya niatnya bukan untuk Allah, lalu untuk mengembangkan agama ini. Motifnya untuk eksis. Kok dia bisa, kita nggak bisa, kita juga buat kajian. Dia bisa ngundang Ustadz A, kita juga undang Ustadz A. Jadi kompetisi duniawi. Kalau kompetisi akhirat bagus. Tapi kalau menang-menangan, hebat-hebatan, itu akan fitnah, Bu. Fitnah. Fitnahnya mengenai siapa? Ya dia sendiri. Hidupnya akan penuh dengan fitnah. Nanti kena di rumah tangganya, bisa jadi masuk dari suami, masuk dari anak, masuk dari keluarga besar. Pokoknya hidupnya kalau udah ngaji bukan karena Allah, maka akan terjadi fitnah. Yang kedua, wa ta'allamal ilma li ghairil amal. Pada saat seseorang mempelajari ilmu agama tapi tidak diamalkan, nggak diamalkan. Yang ketiga, wa idzal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Kalau orang sudah mengejar dunia melalui amalan akhirat. Jadi kalau orang sudah mengejar dunia melalui amalan akhirat, itu loh, itu terjadi fitnah. Akan fitnah. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dan disahihkan diantaranya Syekh Albani rahimahullah. Nah, yang kita titik beratkan, Bu, kalau kita belajar tapi nggak diamalin, maka akan terjadi fitnah dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Kalau saya belajar nggak diamalin, maka fitnah untuk kehidupan saya. Pokoknya akan ada bencana lah, ada tragedi, ada masalah yang nggak selesai-selesai. Itu tuh, Bu. Makanya jangan main-main dengan mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu bukan untuk orang lain, untuk kita, Bu. Kita. Kalau kita nggak amalin, fitnah. Tunggu aja tanggal mainnya. Ada aja kejadiannya deh. Pasti ada. Dan itu penjelasan dari para sahabat Nabi SAW. Dan walaupun ini ucapan Ali di hadapan Umar, saya ingin tanya, ini hal yang terlihat atau hal yang gaib, Bu? Ingat ucapan Ali bin Abi Thalib, akan terjadi fitnah di akhir zaman. Gaib, akhir zaman itu gaib. Nah, para ulama mengatakan kalau para sahabat bicara tentang hal yang gaib itu bukan dari otaknya, itu pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nggak mungkin sahabat nggak berani bicara hal gaib tanpa wahyu, tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa pesan. Jadi hati-hati nih, Bu. Begitu ibu nggak ngamalin ilmu ibu, fitnah. Makanya para sahabat dulu, Bu, konsep belajarnya apa kata Utsman bin Affan? Kana rajulun minna idza ta'allama al-Qur'an. Dahulu itu di antara kami kalau belajar Al-Qur'an itu belajarnya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Wala yujawizuhun, dan mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali telah mempelajari dan mengamalkan ke-10-10-nya.
Allahu Akbar. Luar biasa ya ibu sekalian. Itu tuh bu. Bu, ibu belajar agama tuh bukan biar pintar semata. Ibu belajar agama itu untuk jadi soleha. Jadi orang bertakwa. Jadi nilai itu nggak penting kalau nggak diamalin tuh ilmu. Hafalan jadi tidak berarti kalau nggak diamalin ilmu tersebut. Kan kita udah sampaikan kalau nggak salah ya, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Hah? Ya lupa lagi ibu. Masya Allah. Berasal dari qori-qorinya. Tapi ingat, jangan suudzon sama qori. Suudzon sama diri sendiri gitu ya. Hati-hati loh. Kalau ibu baca dalil seperti ini, jangan ditembakkan ke orang, tapi tembakan ke diri sendiri. Ibu sholat maghrib di masjid, imamnya kayak Syekh Sudes. Munafik nih. Baru dapat ilmu tadi siang. Loh nggak boleh bu. Munafik itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di zaman Nabi aja sahabat nggak tahu siapa munafik tulen kecuali mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi 10 ayat diamalin. Saya pernah disampaikan oleh salah satu guru saya, hafizahullah. Beliau cerita, dulu waktu beliau belajar, beliau kan belajar ngaji rutin sama guru beliau. Sama guru beliau. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pas lagi seru-serunya ngaji rutin, itu kajian diliburkan tanpa sebab oleh guru beliau. Diliburin tuh bu. Bingung tuh kata beliau. Nih kok libur sih? Padahal nggak ada kendala apapun. Jadi diliburin sampai mereka datengin guru mereka tersebut. Begitu ketemu sama sang guru, mereka minta, ayo dong kita mulai lagi, kita pengen belajar nih, kita ingin ngaji lagi. Aduh kayaknya hampa nih, nggak ada pengajian gitu kan. Ibu-ibu kalau ngerayu seorang ustadz kan, pokoknya luar biasa tuh manuver-manuvernya. Apa kata guru beliau tersebut? Saya mau tanya sama kalian. Kalian ini ngaji mau jadi murid yang pinter atau mau jadi murid yang bertakwa? Masya Allah, itu tuh emang guru tuh ya, dalam tuh pertanyaannya. Kalau kalian ingin jadi murid yang pintar, hari ini kita buat kajian lagi. Hari ini saya siap. Tapi kalau kalian ingin jadi murid yang bertakwa, sebelum mulai yang kemarin diamalin dulu. Orang kemarin belum diamalin, minta-minta lagi. Allahu Akbar. Itu tuh, makanya itu salah satu potret apa yang dikatakan Ustadz kita, Ustadz Abu Izzi, berguru tuh harus begitu tuh bu. Bukan ngundang, bukan hanya sekedar ngundang kajian, ngundang penceramah. Emang punya filosofi bu, dunia taklim itu bu. Jadi kalau kalian cuma pengen jadi murid yang pintar, saya ajarin hari ini, saya nggak ada kendala kok, saya sehat, saya nggak safar. Tapi guru beliau tuh ngelihat nih murid-murid belum diamalin nih, pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tapi kok penerapannya nggak sesuai. Jadi kajian udah sampai halaman 115, amalannya baru sampai halaman 15. Ini kan nggak cocok, kurang 100 gitu. Gitu ya ibu sekalian. Jadi ibu ngaji itu untuk jadi orang bertakwa, bukan sekedar pinter. Orang pinter dari dulu udah banyak bu. Yang langka itu yang bertakwa.
Itu yang harus ibu camkan. Nah banyak orang tuh para tujuannya sebatas ilmu. Bu, Al-Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama madhab Hanafiyah, dan juga ini disampaikan oleh Imam Syatibi, salah satu ulama Malikiyah, kata mereka berdua mewakili para ulama-ulama yang lain, mereka menuturkan ilmu itu mulia, ilmu itu keutamanya banyaknya luar biasa, tapi ketahuilah keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu itu tidak akan berfungsi kecuali ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Jadi ilmu itu dipuji, disanjung, dimuliakan, banyak keutamaannya. Itu kalau dituntut untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Jadi ibu jangan datang kajian tujuannya ngoleksi ilmu. Kalau ibu mau koleksi yang lain lah bu, yang lain mak tuh koleksi, atau yang lain perangko tuh, ilmu jangan dikoleksi bu. Itu akan jadi bumerang. Kata, ingat sabda Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah syafaat bagi engkau, penolong bagi engkau pada hari kiamat, atau menjadi bumerang bagi engkau pada hari kiamat. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, Al-Quran itu kemungkinannya cuma dua, nggak ada kemungkinan ketiga. Hanya dua. Kalau nggak jadi penolong ibu-ibu pada hari kiamat, kalau tidak menjadi syafaat bagi ibu-ibu pada hari kiamat, atau dia akan menjadi bumerang bagi ibu-ibu. Nikam ibu. Kapan menjadi penolong? Kalau ibu baca, ibu pelajari, dan ibu amalkan. Kapan dia jadi bumerang? Kalau ibu tidak baca, atau ibu baca tapi ibu tidak pelajari maknanya, atau ibu baca, ibu pelajari tapi ibu nggak amalkan dalam kehidupan ibu sehari-hari, itu jadi bumerang. Jelas ibu-ibu nih. Jadi para ulama dulu 10 ayat diamalin, 10 ayat diamalin. Makanya banyak di antara mereka kalau dari kuantitas tuh ilmunya nggak banyak, orang umat-umat sebelum kita itu, tapi kenapa menjadi generasi yang luar biasa? Karena mereka belajar untuk diamalkan. Itu kuncinya bu. Dan saya ingin ingatkan, masih ingat nggak niat yang benar kata Imam Ahmad itu supaya apa? Apa bu? Supaya apa? Supaya menjadi orang yang rendah, kan gitu ya, rendah hati, dan menghilangkan kebodohan. Betul. Ibu catat, gimana agar kita menuntut ilmunya melahirkan profil orang yang rendah. Dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Malik bin Dinar, "Idza ta'allama al-'abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuh." Kalau seorang hamba mempelajari ilmu agama, datang ke kajian, ikut majelis taklim, semangatnya mengamalkan ilmu tersebut, dan dia benar-benar ngamalin tuh ilmu, maka ilmunya akan membuat dia tawadu. Ilmunya akan membuat sifat sombong dan angkuhnya itu hancur berkeping-keping. Wa idza ta'allama al-ilma li ghairil 'amali bih zadahu fakhra. Tapi kalau dia mempelajari ilmu, ikut kajian, datang ke majelis taklim, atau buat majelis taklim tersebut, tidak diamalkan,
maka yang terjadi hanyalah keangkuhan, kesombongannya semakin bertambah. Begitu tuh, Bu. Jadi kalau kita ngaji tapi kita nggak amalin, bukannya semakin tawadu, semakin sombong. Itu tuh, itu teorinya, itu kaedahnya. Jadi kalau kita melihat ada orang, atau mungkin kita sendiri, Bu, ini kok ngaji bertahun-tahun, bahkan kalau dunia ibu-ibu hijabnya sudah syar'i, ada yang jilbab panjang, ada yang bercadar, tapi kok masih angkuh ya, masih sombong ya, nggak diamalin, itu intinya. Gitu aja, nggak diamalin. Ngaji tapi nggak diamalin. Karena nggak mungkin orang yang ngamalin ilmunya itu jadi sombong. Wong ilmu, yang dia kaji adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, nggak akan masuk sorga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Berarti kan dia nggak ngamalin hadis tersebut. Semua perangkat ilmu ini, Bu, kalau ibu pelajari dan ibu amalkan, hasilnya ibu jadi orang yang tawadu. Hasilnya jadi orang yang tawadu. Orang yang rendah hati. Makanya Nabi orang yang paling rendah hati. Saking low profile-nya, masih ingat ketika hijrah ke kota Madinah, yang disangka Nabi siapa? Oleh orang-orang kota Madinah. Kan dulu belum ada selfie, Bu. Belum ada posting foto. Jadi orang-orang Madinah udah beriman tapi belum ngelihat wajahnya Nabi Muhammad tuh kayak apa sih. Dulu kan belum ada streaming dari Mekah. Jadi belum ngerti tuh ibu-ibu. Begitu Nabi SAW sampai ke kota Madinah, yang disangka Nabi siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar menginikan kainnya agar Nabi tidak kepanasan. Baru semua tahu, oh itu nabinya. Salah kita. Kenapa? Karena low profile. Masih ingat ketika ada seorang badui masuk ke majelis Nabi, terus bingung, yang Nabi yang mana ya? Itu saking duduk sama rendah tuh, Bu. Masya Allah. Kenapa? Karena ngamalin ilmunya. Gitu loh ibu-ibu. Diamalin. Orang kalau ngamalin ilmu, tawadu, rendah. Tapi kalau udah nggak diamalin, udah deh. Itu awal dari kesombongan. Itu awal dari keangkuhan. Ini dakwah di Romangun ini awalnya saya nih. Saya. Udah nggak diamalin tuh ilmu kalau udah bilang begitu deh. Kalau udah bilang saya, kalau udah aku, kalau udah berbangga-bangga, itu nggak diamalin aja ilmunya. Udah simple, sederhana. Dan akan fitnah, 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 fitnah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ibu-ibu diamalin. Makanya harus proporsional antara jadwal kajian dan jadwal pengamalan. Kalau setiap hari dari Senin ke Senin, jadwal kajian ibu sehari 4 kali, ya kapan ngamalinnya? Bagus sih banyak-banyak, terus kapan ngamalinnya tuh? Kan nggak ada, bingung orang. Harus ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk ngamalin. Sa'atan sa'ah, kata Nabi SAW. Ada waktunya kita ngaji, ada waktunya sama suami, ada waktunya sama anak, ada waktunya berkhalwat sama Allah, ada waktunya sama sahabat, ada waktunya jenguk orang sakit, ada waktunya, Bu. Nggak bisa ngaji terus tuh, nggak bisa. Apalagi kondisi Jakarta begini. Jadi ibu harus pinter-pinter ngatur waktu. Lagi-lagi manajemen waktu tuh, Bu.
Ya, itu yang perlu disampaikan tentang apa namanya, Bu? Diamalin, Bu. Diamalin, Ibu. Imam Ahmad itu ketika baca bahwa Nabi SAW pernah dibekam lalu Nabi kasih 1 dinar, maka setelah itu beliau cuti sebentar untuk berbekam. Kenapa cuti sebentar? Ngumpulin duit begitu sampai 1 dinar, bekam dan kasih tukang bekamnya 1 dinar. Hanya dalam rangka ingin ngikutin Nabi SAW. Ya Allah, Bu, itu para ulama. Padahal nggak ada fikihnya disunahkan kasih 1 dinar ke tukang bekam. Tapi saking semangatnya mengamalkan hadis yang didapat, Nabi kasih 1 dinar, beliau kasih 1 dinar, Bu. Ya Allah. Coba, Bu, kalau ibu-ibu praktekkan hadis ini, banyak tukang bekam, Bu. 1 dinar berapa, Bu, emang ngomong-ngomong? 2 juta, bayangkan kalau satu pasien kasih 2 juta, ibu tertarik nggak ganti profesi jadi tukang bekam minggu depan? Nggak usah banyak-banyak, 4 pasien aja udah lumayan tuh, Bu. Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu pokoknya diamalkan. Iya, cukup sampai di sini. Selesai ya tugas saya. Kita oh iya, kita mau bicara parfum ya, ibu-ibu. Oke. Ya, kita masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini. Kita berbicara tentang, apa judulnya, Bu? Masya Allah. Kira-kira yang ada di benak ibu materinya tentang apa? Materinya tentang apa, Bu? Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Materinya tentang salah satu kiat biar bisa sukses di dunia ilmu, biar bisa istiqomah. Oh, istiqomah itu harus punya parfum, Pak Ustadz. Sebentar, jangan emosi dulu, kita jelaskan. Ibu-ibu, judul di atas terinspirasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam buku ibu-ibu halaman 62. Mathalul jalisis salih wassau kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk, sahabat yang soleh dan yang buruk itu seperti penjual parfum dan pandai besi. Jadi perumpamaan sahabat yang baik, perumpamaan teman duduk yang solehah, itu seperti ibu bergaul dengan tukang jual parfum. Seperti ibu main ke toko parfumnya. Dan perumpamaan sahabat yang buruk, sahabat yang fasik, itu seperti tukang besi atau ibu main ke toko besinya. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Kalau ibu main ke teman ibu yang punya toko parfum, itu kata baginda Rasul SAW kemungkinannya ada 3, Bu. Kemungkinan yang pertama, dia memberikan ibu parfum tersebut. Masya Allah, dikasih tuh sama dia. Dikasih yang produk atau yang tester, Bu? Ya terserah dia, ibu nggak usah kepo. Pokoknya dikasih aja.
Itu kemungkinan pertama. Dapat hadiah, mungkin untung gitu loh, ada produk lebih, kasih nih buat ibu, cobain deh. Kemungkinan yang kedua, kalau dia nggak kasih, imma an tabta'amin, ibu beli gitu loh. Udah di sana 1,5 jam kok nggak dikasih juga, udah terpaksa gue beli deh, gitu ibu beli tuh, karena dia nggak ngasih, ibu beli. Kemungkinan yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga, ibu mendapatkan aroma yang harum selama di sana. Begitu. Dia nggak ngasih, kita juga nggak punya uang, atau ada uang tapi alokasinya bukan beli parfum. Tapi selama ibu di toko parfumnya, wangi tuh bu, gitu loh. Apalagi sambil iseng-iseng yang protester, serat, coba lagi, serat, gitu lah. Terus serat lagi. Walaupun nggak beli, tuh tester tinggal setengah aja, Masya Allah ya. Wangi tuh bu. Misalnya toko parfumnya di rumah dan itu hanya perempuan aja, jadi boleh gitu loh. Nggak ada laki-laki yang bukan mahram. Itu, jadi wangi intinya bu. Mau opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, jawabannya wangi. Gitu loh. Wangi. Enak tuh gaul sama itu. Ya. Adapun bergaul dengan sahabat yang buruk, itu seperti main ke teman yang menjadi pandai besi. Kemungkinannya ada dua. Imma an yuhriqa thiyabak. Kemungkinan yang pertama, percikan apinya itu akan mengenai gamis ibu, baju ibu, akhirnya bolong, sedikit kebakar. Kalaupun percikan itu nggak kena, tidak mengenai baju kita, wa imma an tajida rihan khabitha. Kemungkinan yang kedua, begitu ibu keluar dari toko besinya, ibu dipenuhi bau apek, kata Nabi SAW. Bau gak enak deh. Oh bau apek. Itu tuh bu. Masya Allah. Ya ibu-ibu sekalian. Itu teman bu. Makanya ibu pilih, mau pilih parfum atau mau pilih besi. Ini yang harus ibu-ibu putuskan. Artinya apa bu? Sahabat itu punya pengaruh. Ya. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Sahabat itu punya pengaruh. Jangan salah paham untuk menceraikan suami saya. Karena suami saya itu tukang besi Pak Ustadz. Apakah harus saya ceraikan, terus saya cari penjual parfum? Masya Allah. Dia mau cari ke Tebet, mau cari ke mana Condet, mau cari ke Tanah Abang. Aduh, salah ini. Ini analogi. Suami ibu soleh nggak soleh banget Pak Ustadz, tapi tukang pandai besi. Itu kalau pulang keluar emang bau Pak Ustadz. Aduh ya. Selama soleh, rumah tangga nggak ada masalah, jangan minta cerai. Ini perumpamaan dari sisi pengaruh ibu-ibu. Dari sisi pengaruh. Sahabat yang baik itu akan mempengaruhi ibu-ibu sekalian. Sehingga aroma kehidupan ibu akan wangi. Wangi dengan akidah yang benar. Wangi dengan iman. Wangi dengan ketakwaan. Dan kalau ibu bergaul dengan sahabat yang buruk,
yang suka gibah, yang suka fitnah, yang malas ibadah, maka dia akan membuat kehidupan ibu penuh dengan bau apek kemaksiatan, bau apek dosa, bau apek gibah dan fitnah. Ini yang perlu kita camkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, as-sahibu sahib, kata para ulama, sahabat itu menarik kita, menarik. Sahabat itu menarik, bukan menarik kita menarik konotasi maknawi ya, bukan, tapi menarik benar-benar kita ditarik gitu loh. Ini yang perlu ibu camkan. Jadi pelajaran yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu dari para ulama, ibu harus garis bawahi bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Itu camkan baik-baik. Makhluk yang lemah. Khususnya kita itu sangat lemah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, Bu. Manusia itu lemahnya minta ampun. Manusia itu lemah. Khususnya kalau manusia lemah jelas ya dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa misalnya ayat 28 Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan di antara kelemahan kita tanpa terkecuali kita lemah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Oleh karena itu ibu catat baik-baik, organ-organ tubuh yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim bersamaan adalah apa, Bu? Hati, telinga, mata. Itu poinnya. Ambil contoh satu aja, surat Al-Baqarah ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Kenapa nggak kaki disebutin, Bu? Kenapa nggak lisan yang disebutkan? Kenapa nggak tangan atau tangan yang disebutkan? Kenapa nggak leher? Ibu-ibu catat baik-baik, karena hati adalah raja. Apa, Bu? Raja. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah. Al-qalbu malikun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hati itu raja. Dan raja yang menggerakkan, raja yang memutuskan, raja yang membuat sebuah kebijakan yang akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Makanya kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau rajanya baik, hatinya baik, maka seluruh jasad akan baik. Kalau hatinya rusak, itu tangan rusak, lisan rusak, kaki rusak, semua rusak. Bu, semua raja dalam membuat keputusan, dalam membuat kebijakan, dia butuh data. Betul nggak, Bu? Butuh data. Dia butuh informan. Makanya BIN itu laporannya misalnya ke RI 1. Panglima TNI laporan kondisi Indonesia ke RI 1.
Kapolri laporan ke RI 1, butuh data. Adapun kalau rajanya hati, maka informan hati adalah mata dan telinga. Itu informannya. Kalau yang dilihat dan didengar positif, hati akan kasih kebijakan positif. Kalau yang dikasih informasi negatif, hati akan negatif. Itu lemahnya kita. Sehebat-hebat apapun orang, kalau setiap hari dikasih data yang negatif, dia akan rusak, Bu. Rusak. Ibu naksir tas dari 3 tahun yang lalu. Ibu nabung selama 3 tahun. Sampailah uang kekumpul untuk beli tas tersebut. Setelah 3 tahun. 3 tahun nggak kuliner. 3 tahun pengiritan. Tibalah hari H, uang kekumpul, dan hari ini ibu berangkat untuk beli tas tersebut. Lalu tanpa direncanakan ada 9 teman ibu main ke rumah. Kamu mau kemana? Aku mau beli tas. Ya udah kita temenin yuk, teman jalan. Sampai di tas, ibu ambil tasnya, ibu jinjing, terus ibu minta pendapat ke 9 teman ibu yang gak janjian sebelumnya. Main, berangkat ke toko tas. Menurut kalian gimana? Aku cocok gak pakai ini? Aku tambah cantik gak? Yang pertama bilang, kamu jadul. Yang kedua, jelek. Yang ketiga, cupu. Yang keempat, tuh tas kampungan. Yang kelima, udah ketinggalan zaman. Itu boomingnya 3 tahun lalu, sekarang udah beda lagi, Cin gitu, pokoknya dan seterusnya. Pokok 9 jelek, semua bilang jelek. Saya ingin tanya, jadi beli tuh tas nggak? Ya udah. 3 tahun pengorbanan hancur gara-gara salah milih temen. Gitulah. Pas ibu pulang, salah satu dari mereka besoknya ke toko tas beli tuh tas, kan begitu. Itu ada skenario terselubung. Itu tuh, bayangkan 3 tahun keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah terpendam 3 tahun, semangat yang sudah terpendam 3 tahun, itu hancur gara-gara opini 9 orang dalam beberapa detik. Itu masalahnya. Ada seorang anak perempuan, anak kecil. Itu dari kecilnya anak udah cantiknya minta ampun. Tapi dia tumbuh dan hidup di keluarga yang aneh bin ajaib. Semua anggota rumahnya atau anggota keluarganya itu selalu bilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Itu dari kecil, dari 2 tahun sampai usia 18 tahun, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Begitu usia 18 tahun, kira-kira ini gadis akan percaya diri atau minder? Minder. Merasa cantik atau jelek? Jelek. Padahal cantiknya luar biasa. Padahal mungkin level kecantikannya Miss Indonesia tuh. Tapi dia merasa jelek. Dan kalau dia digodain sama tukang warung terharu. Ya Allah ternyata aku laku juga. Ya gimana gak laku, kamu cantik. Enggak, kata mama aku jelek. Kata papa aku jelek. Rusak tuh semua. Karena jelek. Itu yang dilupakan banyak kita, sehingga kita akhirnya bergaul sama siapa aja, ya nggak akan istiqomah, Bu, habis. Bener sih pas kajian ngangguk-ngangguk, cari tisu, terus gini-gini, gitu lah. Begitu habis kajian, lo ada di mana? Gue habis kajian di Salman. Kita ngumpul-ngumpul yuk. Udah WK lagi, udah ketawa segala macam, ngakak, ngomongin orang, gibah, fitnah, udah. Ya udah hilang itu, lupa tisu lepek tuh udah lupa tuh gara-gara air matanya, subhanallah.
Itu lemahnya orang. Makanya nggak bisa kalau ibu ingin jadi penuntut ilmu sejati, ibu harus jelaskan siapa ring satu ibu-ibu sekalian. Siapa sahabat ibu? Siapa teman duduk ibu? Siapa teman main ibu? Kalau nggak berubah, berubah. Ibu, sejarah sudah mencatat, Bu. Seorang Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, itu pernah difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Betul. Aktor intelektual adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Tapi beberapa sahabat kemakan. Hasan bin Thabit kemakan. Memfitnah Aisyah berzina. Mistah, Bu, kemakan. Hamnah kemakan. Kenapa? Karena isu ini sangat masif di kota Madinah. Dan yang 3 nama yang disebutkan itu bukan orang sembarangan, Bu. Hamnah, Bu, itu sosok wanita yang kalau sholat malam itu pasang tali di Masjid Nabawi. Kalau mau ambruk saking lamanya dia pegangan tetap sholat, begitu. Hamnah, Bu. Ahli ibadah. Jadi udah ngantuk setengah mati, tetap bertahan. Makanya begitu ngelihat ini talinya siapa nih? Hamnah ya Rasul. Ditegur sama Nabi SAW. Sholatlah ketika sedang fresh. Ketika sedang capek istirahat, kata Nabi. Itu yang pertama kali dinasihatin seperti itu Hamnah. Saking semangatnya ibadah. Karena mendengar isu setiap saat Aisyah berzina, percaya tuh. Padahal itu isu paling nggak masuk akal kalau kita pakai logika sehat. Mana mungkin Aisyah berzina, Bu? Itu nggak masuk akal. Istri Nabi berzina, semuanya nggak masuk akal. Norak, kampungan, semua berkumpul jadi satu. Tapi sebagian orang besar percaya. Kenapa? Karena dicocokin terus. Itu tuh bahaya tuh. Ya kita udah dapat pengalaman begini masih aja dengar dari semua pihak. Ya habis, Bu. Salah satu Mistah Hasan bin Thabit. Kenapa? Karena ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ngundang mereka open house di rumah beliau, pada datang. Itu masalahnya. Dalam sebuah riwayat. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah, diantaranya itu diundang tuh orang-orang ke rumahnya, open house, diajak makan, terus dicuci tuh otak. Aisyah tuh zina, dia gini. Percaya. Datang. Karena datang dan dengerin. Nah, lagu lama itu mau diulang lagi sama sebagian pihak pada hari ini. Pokoknya kita bergaul sama semua pihak. Betul, tetapi ring satu itu harus selektif. Bergaul sama siapapun boleh, tapi untuk menjadi teman akrab, jadi sahabat, yang kemana-mana bareng sama mereka nggak bisa sama semua orang. Nggak bisa. Ibu harus selektif dalam masalah ini. Apalagi Nabi SAW mengatakan apa? Inna minal bayani la sihra. Ketahuilah, di antara ucapan dan retorika itu bisa menyihir. Sihir. Mempengaruhi orang. Hati-hati, Bu. Dan itu kan teori yang dipakai dalam dunia komunikasi politik. Salah satu menterinya Pak Hitler bilang apa? Ibu kenal nggak Pak Hitler? Kebohongan yang terus disampaikan secara masif, terus menerus, maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh pendengarnya. Itu. Kalau ibu bergaul dengan
Orang yang suka gibah, fitnah, jelek-jelekin orang, awal mungkin ibu berontak, tapi pertemuan kedua, ketiga, keempat, ya fan-fan aja lah Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat, udah begitu tuh. Biasa, udah biasa. Ini yang perlu kita camkan ibu. Nabi sudah kasih analogi yang simple, dalam, itu seperti parfum dan besi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ibu harus garis bawahi, ternyata di dalam kehidupan kita itu pasti kita dikelilingi orang baik dan orang buruk, itu pasti. Bahkan termasuk ring satu kita. Ibu catat hadis Bukhari. Ma ba'athallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, walastakhlafa min khalifah, dan tidaklah Allah mengganti nabinya dengan suksesornya. Jadi nextnya ya, orang yang berikutnya. Illa kanat lahu bitanatan, kecuali setiap nabi dan setiap pemimpin atau orang tersebut pasti dikelilingi dua pihak. Pasti dikelilingi dua pihak. Illa kanat lahu bitanatan, dikelilingi dua pihak. Bitanatun ta'murhu bil ma'ruf, pihak yang pertama mengajak dia mengerjakan hal yang ma'ruf, wa tahudduhu alaih, dan mengarahkan, memotivasi agar mengerjakan yang ma'ruf. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr, tapi pihak yang kedua itu selalu mengajak dia mengerjakan yang buruk. Wa tahudduhu alaih, dan menganjurkan dia mengerjakan yang buruk tersebut. Wal ma'sum man asamallah, dan yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah, sehingga dia nggak terpengaruh dan dia bisa membawa diri. Saya ingin tanya sama ibu, di barisan saf Nabi SAW di kota Madinah, semua baik apa enggak bu? Enggak, ada orang-orang munafik. Kira-kira nih bu, kalau sosok sekaliber Nabi Muhammad SAW di safnya nggak semua baik, nggak semua tulus, mungkinkah kita dikelilingi oleh seluruhnya orang-orang baik? Nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Sadar apa nggak sadar? Nabi sadar, tapi bisa jadi kita nggak sadar. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kok bisa sih Ustadz? Ini kan dunia kajian Ustadz. Ini kan dunia dakwah Ustadz. Ini kan udah pada hijrah. Ya ibu, Nabi kurang apa bu? Nabi hijrah, Nabi berdakwah. Tapi ternyata yang mengelilingi beliau nggak semuanya tulus, nggak semuanya ikhlas. Ada serigala-serigala berbulu domba. Ini sabda Nabi nih. Allah nggak mengutus seorang nabi atau orang-orang berikutnya kecuali akan dikelilingi dua tipikal teman, dua tipikal sahabat. Yang pertama ngajak ke kebaikan, yang kedua ngajak ke keburukan. Nah disitulah ujiannya, disitulah peperangan sesungguhnya. Ibu berani tegas apa enggak? Ibu berani mengatakan tidak apa tidak? Ibu berani walk out apa enggak kalau itu sudah bicara fitnah, aib orang, dan lain sebagainya? Itu ujiannya. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dalam surat Al-Furqan ayat 20, Allah berfirman, dan kami jadikan di antara kalian dengan yang lain ujian, cobaan. Sabar enggak? Kalau semua kita bisa dikelilingi oleh semua yang baik-baik, nggak ada cobaannya. Atau kurang cobaannya. Sabar apa enggak? Ini yang perlu kita camkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ibu harus jeli.
Karena di tengah-tengah ibu ada orang-orang yang ingin ibu maksiat, sebagaimana ada orang-orang yang ingin ibu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, jadi seperti apa kriteria teman atau sahabat yang hendaknya saya kejar? Bu, langsung aja kita hadirkan pakarnya. Al-Imam Alqamah. Al-Imam Alqamah pernah menjelaskan secara cukup detail siapa yang harus ibu jadikan sahabat. Ibu catat baik-baik. Kata beliau, ishab man in sahibtahu zanak. Bersahabatlah dengan orang yang apabila kamu bersahabat dengan dia, niscaya dia akan menghiasimu.